Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Masih semangat kan? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat selalu agar kita dapat mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan maksimal ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muatan ilmu pengetahuan sosial, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah menonton video ini, siswa diharapkan mampu sebelum kita memasuki materi pembelajaran kali ini, yuk kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Satu, dua, tiga. Siapa kemana? Naik apa istimewa? Ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang mengapa? Mengendali apa supaya apa jalannya? Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu apa? Nah, teman-teman pasti tahu kan itu lagu apa? Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari lagu itu? Ya, benar sekali. Lagu Naik Delman menggambarkan keadaan pada zaman dahulu. Ketika hendak berpergian, mereka memanfaatkan delman sebagai alat transportasi mereka. Berbeda dengan zaman sekarang yang serba canggih, sudah tidak memanfaatkan tenaga manusia maupun tenaga hewan, namun sudah menggunakan teknologi yang canggih. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menjadi kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat yang membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dan memudahkan kehidupan manusia. Contohnya, sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-harinya dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan oleh Michel Faraday, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan, manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Tapi setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Lampu pijar ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Penemuan ini mampu mengubah kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya, penemuan di bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Adanya telepon, smartphone, yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Selanjutnya, penemuan di bidang transportasi. Adanya mobil, sepeda motor, kereta api, kapal laut, maupun pesawat yang dapat memudahkan masyarakat untuk berpergian kemana saja dan kapan saja.
Pengaruh kemajuan transportasi terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat diantaranya Kebutuhan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. 1 kali beri semangat. 2 kali beri semangat. Beri semangat. Contoh lainnya di bidang ekonomi. Dahulu pengiriman uang dilakukan melalui wesel di kantor pos. Tapi sekarang orang bisa mengirimkan uang melalui ATM atau internet banking selama 24 jam. Karena proses pengiriman uang tersebut sangat mudah dan cepat. Selain itu, transaksi jual beli yang dulunya terjadi di pasar, di mana antara penjual dan pembeli saling bertemu, kini banyak pembeli yang memilih belanja online melalui internet karena mereka menganggap lebih mudah dan menghemat waktu. Selanjutnya di bidang pendidikan. Perhatikan gambar berikut ini. Amatilah bagaimana cara belajar anak tersebut. Ya, tepat sekali. Anak tersebut melakukan pembelajaran secara online atau e-learning. Seperti situasi kita saat ini selama pandemi. Dahulu masyarakat memperoleh ilmu hanya melalui buku maupun di sekolah. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya teknologi. Namun, seiring berkembangnya teknologi, masyarakat dapat mencari atau mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai media. Seperti adanya komputer yang pertama kali diciptakan oleh Charles Babbage. Hingga saat ini sudah mengalami perkembangan menjadi laptop. Komputer juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran, sumber informasi, mengolah data, dan juga berperan dalam kehidupan sosial budaya maupun ekonomi. Selain itu, adanya televisi yang pertama kali ditemukan oleh John Lloyd Wright pada tahun 1920-an yang berfungsi sebagai media informasi, media pembelajaran, media hiburan, dan lainnya. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mendengar cerita ayah bunda atau kakek nenek tentang perbandingan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang? Tentunya banyak perbedaannya. Maka dari itu, perhatikan cuplikan video berikut ini dengan seksama ya. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Habis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Dulu semua teknologi ini emang belum ada. Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Nah, setelah menonton cuplikan video tadi, kita dapat mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, informasi dan komunikasi. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, teknologi. Penyebab perubahan sosial budaya menurut Surjono Sukanto, yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Di antaranya, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru atau inovasi, revolusi
dan konflik dalam masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Lingkungan alam yang berubah, peperangan, pengaruh budaya lain. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan pada sesi diskusi di WhatsApp grup nanti. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Dikerjakan di buku tugas, diberi identitas, kemudian difoto, dikirim ke WhatsApp Ibu ya, maksimal minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.